ngajukan untuk buat program yang depan itu. Wah, program yang ini. Itu. Oh, yang induknya yang ini. Sedikit-sedikit pemirsa, biar kami neruskan gitu kan. Neruskan yang kecil-kecil. Jadi itu mungkin kita mampu dengan kas mesin. Kalau masuk kami kan mau minta Baju Indra fokuskan ke induknya lagi. Ya kan? Iya. Soalnya kalau ya mohon maaf nih besar nih. Ya kan? Mungkin ratusan juta kalau sampai ini kan. Sedangkan ini aja kita masih ibaratnya apa sih? Kembang kempis. Nah. Jadi kalau kita lihat kan kawan, itu udah mulai besar ya. Tumbuhan atau tanaman singkong. Itu kemarin ditanamin singkong kan kawan, untuk lahan yang kosong yang di sini. Dan ini Masjid Jabal Rahmah yang kita sedang bangun untuk tempat duduk dan toilet atau tandasnya kawan-kawan. Nah, jadi kemarin tempat wuduknya di belakang sini sama tandas ya. Tempat wuduk sementara, tandas atau toilet sementara nanti kita pindahkan atau sesuai kesepakatan dengan pengurus itu di belakang sana dibangunnya. Nah, jadi seperti ini kondisi Masjid Jabal Rahmah. Nah, ini tiang utamanya kawan-kawan. Kemarin dapat bantuan juga dari hamba Allah yang ada di Tanjung Pinang juga nih kawan-kawan. Alhamdulillah nih udah berdiri. Baik kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Jadi pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan lanjut melihat perkembangan pembangunan tempat wudhu dan toilet atau tandas yang sedang dikerjakan di Masjid Jabal Rahmah. Kemarin kita sudah ada penambahan ya untuk bahannya. Itu kemarin ada paritnya itu belum diaci, belum dihaluskan. Nah, sekarang kita ke sini, kita lihat perkembangannya kan kawan. Kalau untuk plester secara keseluruhan nggak ada masalah kan, sudah selesai plester keliling, dinding keliling. Nah, ini sekarang kemarin ini udah dikerjakan kan kawan, ini udah dikerjakan, udah dihaluskan, termasuk yang di situ, termasuk yang ini. Nah, ini sudah dirapikan nih kawan-kawan sama Pak Imam. Nah, kalau yang kita lihat ke bawah, untuk paritnya sudah dibuat kawan-kawan. Parit kemarin belum dirapikan, ini sudah dirapikan. Nah, ini untuk tempat pembuangan yang kita minta dibuat. Jadi ini dibuat dua. Yang sebelah sini satu, yang di sini satu. Di sini kan untuk tempat pembuangan air wudhu. Nah, di sini nanti tempat pembuangan kalau ini dibersihkan kawan-kawan. Nah, ini dicuci ya, mudah-mudahan nanti inilah ya diaci halus. Soalnya kan masih diaci kasar nih, plester kasar, cor kasar lah ya. Seperti ini. Dinding ini sudah terpasang untuk pintu. Ini sudah terpasang kuncinya, penguncinya. Coba kita lihat yang sebelah sini. Ini juga sudah terpasang. Coba kita tutup dulu kawan-kawan. Ini dah terkunci, jadi ini pintu tertutup. Ini sengaja kita beli atau pasang untuk kaca blok, gelas bloknya untuk penerangan kawan. Jadi di bawah sini ya masih cukup terang, walaupun tidak nyala lampu kan kawan, tidak hidup lampu. Ini udah dirapikan ya sama Pak Imam. Nah, jadi belum ini belum yang sini, ini harusnya diaci juga.
Kemarin katanya mau dihalusin dulu kan kawan, mau dibersihkan. Nah, yang di sini sudah. Ini sudah dihalusin untuk parit ininya, parit pembuangannya. Ini juga dibuat dua kan kawan ya. Di sini satu, di dalam satu, yang di luar satu. Sama fungsinya. Jadi untuk ini nanti, untuk ya kalau di sini dibersihkan, pembuangannya ke sini kawan-kawan. Karena memang nanti rencananya di sini itu agak tinggi. Tempatnya tinggi, jadi nanti begitu turun tempat duduk itu turun. Jadi kalau untuk air ke sana itu nggak mungkin kan kawan. Cuman nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Oke, seperti ini. Ini sudah semua. Yang atas pun sudah. Nah, ini sudah dirapikan sama Pak Imam. Oke, secara keseluruhan sudah kawan-kawan. Nah, ini ada semen, nggak tahu nih semen punya kita atau tidak ya. Soalnya kemarin kita ada nambah lagi. Kita pesan 16. Jadi yang di tahap ini ya, tahap plester sama ngecor ini semua. Itu ada sudah habis 39 pertama, habis itu kita tambah 16 karena ada pakai punya masjid itu 6 sak kan kawan. Nah, jadi seperti ini untuk perkembangannya. Kalau ini sudah dipasang. Oke, ini pun sudah dipasang, bawah sudah. Baik kan kawan, ini kita sudah sama Pak Imam. Iya, betul Pak. Sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi kerjaan tak kerja lagi? Tadi rencana mau ngaji itu, cuma kan berhubung semalam ada runding sama Pak Ketua itu, ya nanti kalau memang kita pakai tas masjid ada untuk masang yang tempat wudhu ini biar kelar untuk bawahnya gitu. Nanti sekarang kita tanya masalah bahan yang kita pesan dulu. Kemarin kita ada penambahan semen lah ya, semen. Iya, semen. Semen kita yang mana Pak? Semen kita ini Pak, 16 sak kemarin kan. Oh, yang di sini ya? Iya, yang ini. Yang ini semen kita. Jadi kemarin kita ada penambahan semen 16 sak. Iya. Betul Pak ya? Iya. Karena kemarin sewaktu nak raya kita pakai semen masjid 6 sak. 6 sak. Oke, jadi ini ya semennya. Iya. Jadi untuk penambahan bahan kita baru semen aja dulu kan kawan. Untuk itu udah dipasang semua. Saringan, terus kita ada pipa. Pipa cukup Pak ya? Pipa cukup Pak, ini sisa. Oke. Jadi untuk semen kan kawan, pertama di tahap ketiga ini, tahap plester kita 39 Pak ya pertama. Iya, habis itu kita tambah lagi 16. Ya. Jadi total keseluruhan 55. Ya, 55. Iya. 55 sak. Nah, ini untuk ini semua nih. Oke, nggak ada kendala Pak ya? Alhamdulillah nggak ada Pak. Nggak ada ya? Udah, kita ngomong sama Pak Ketua lagi. Katanya Pak Ketua ada yang dibicarakan pasal ini, tempat wudhu ini. Di mana kita ngobrol Pak? Boleh di mana? Oh, langsung sini? Langsung Ya udah, di sini Pak, nih, di kantong rokok. Ya, jadi gimana Pak Ketua? Apa yang nak diomongkan? Yang kita kan dijelaskan sama Pak Imam, sampai saat ini kan pekerjaan ini sampainya di lantai close kamar mandi keramiknya. Rencana awal kayak gitu. Rencana awal. Jadi kan gini. Oh ya udah Pak Ketua dulu lah.
tak apa. Saya dulu, Indra ya. dulu. Jadi kalau kita rencana awal saya kan minimal sampai bisa digunakan. Iya betul. Bangunan udah terplester, lantai kita sudah rapi, maksimal atau minimal sudah diaci lah. Kan gitu rencana awal kita. Termasuk lantai yang kamar mandi juga udah diaci, keran udah terpasang. Kalau cat belum dulu ya Pak? Iya. Cat belum dulu, sama lantai keramik dalam sini tempat duduk sama kamar mandi belum dulu. Itu rencana awal. Iya. Yang penting kita sudah bisa digunakan dulu. Betul. Setelah itu baru kita serah terimakan lah ke pihak masjid ini. Iya. Jadi kemarin waktu saya baru balik Lebaran, ya Pak ya? Iya. Saya tanya kok ini nggak diaci yang tempat parit sama yang bawah. Katanya Pak Ketua ada yang mau disampaikan masalah di keramik, betul ya? Betul. Nah, jadi kalau itu kan kita tengok dana dulu Pak. Ini kan kita belum tahu habisnya berapa. Ini pun tahap yang ketiga Pak Imam ya. Kita tahap ketiga ini nanti sampai ya bisa digunakan, termasuk yang tadi kan ya, plester, aci, keran, sama listrik. Nah sampai di situ sudah selesai bisa digunakan baru kita serah terimakan. Soalnya kalau saya lihat sampai keramik ini saldonya sepertinya nggak cukup. Iya. Dari donatur. Nah, tahap ketiga ini kan kita belum tahu nih berapa habisnya. Nah, jadi kemarin saya minta sama Pak Imam Pak Imam? Diaci ya, dibersihkan sama. Jadi saya maunya kalau serah terima itu udah rapi. Iya betul. Nah, sekarang dari Pak Ketua nih. Jadi Pak kalau memang ini saldo dari Indra belum cukup juga, mumpung kan kalau kita biarkan tentu lama bisa dipergunakan nih. Nanti maksud saya kan kalau Indra udah serah terima, otomatis barang ini kan sudah siap dipakai. Ya. Jadi mumpung kami udah bicara juga sama kawan-kawan, mumpung kita duit kas masjid ada juga sedikit, kalau untuk keramik mungkin cukup lah untuk lantainya kan. Jadi maksud saya itu ya kita coba kita keramik aja sekalian lantainya. Nanti kalau Indra serah terima kan nanti kan kita langsung pakai langsung. Siap serah terima. Nanti baru kita pakai. Kalau kita aci sekarang dah telanjur juga Pak Imam ya. Nanti ngetok Ngetok lagi. Jadi mumpung sedekah orang masih ada, biar berjalan sedekah orang kita pergunakan aja itu kas kita buat bantu-bantu di sini kan. Intinya maksudnya gini loh, biar satu tempat siap gitu kan. Siap gitu loh. Jadi nanti kalaupun Bapak Indra ini masih bersedia untuk bantu kami nak ngajukan untuk buat program yang depan itu. Wah, program yang ini. Itu. Yang induknya yang ini. Sedikit-sedikit maksudnya biar kami neruskan gitu kan. Neruskan yang kecil-kecil. Jadi itu mungkin kita mampu dengan kas masjid. Kalau masuk kami kan mau minta bantu Indra fokuskan ke induknya lagi. Ya, ke rencana kita kan mau ngatep tuh. Jadi ya terus. Jadi kalau ini kan sikit-sikit finishingnya, ini kan ibarat finishing lah kan. Bisalah untuk pakai kas masjid dulu yang ada dikit-dikit. Jadi maksud saya tuh minta bantu Indra rumah induknya lagi. Udah? Oke. Jadi saya lagi Pak ya. Jadi kalau saya Pak fokusnya kan ke sini dulu. Iya betul. Maksud saya kan nggak usah. Tapi kalau keinginan saya nggak usahlah di keramik dulu. Yang penting bisa dipakai. Itu keinginan saya. Cuman kalau dari pihak masjid mau ngeramik itu ya terserah. Ya berarti saya pun maunya tetap serah terima dulu Pak, bagaimanapun kondisinya. Kalau memang dari masjid mau ngeramik ya kalau memang kayak gini aja ya udah, berarti kayak gini aja saya nanti serah terimakan. Iya kan gitu. Maksudnya kan kalau memang Indra serah terima kemarin kan dengan pipanya, dengan listriknya tuh tak apa. Nanti Indra serah terimanya dulu, udah siap pasang instalasi listrik, pipa air,
nanti baru serah terima, nanti kami yang neruskan ini. Berarti kan keramik nggak usah nih ya? Nggak usah. Ya memang keramik nggak usah lah. Jadi maksud Bapak kan Berarti nggak usah diaci lah gitu, maksudnya? Ya. Tak usah diaci. Nggak usah diaci, Tak oke. usah diaci. Jadi maksud Bapak kan kalau udah selesai, berarti kan indra serah terima kan udah selesai nih, fokus ke sini. Ya. Jadi kita lari lagi ke tempat yang lain, maksudnya gitu. Oh gitu. Kalau yang itu kita lihat lagi nanti. Ya kan? Iya. Soalnya kalau ya mohon maaf nih besar nih. Besar. Ya kan? Mungkin ratusan juta kalau sampai ini kan. Sedangkan ini aja kita masih ibaratnya apa sih? Kembang kempis. Nah, kembang kempis untuk dana. Kita Makanya pun maksudnya Indra kan. Tapi ya bisa bertahap tuh Pak. Kita kan pelan-pelan. Bisa kita Yang bagi penting bertahap kan lah gitu ya. bukannya secepat itu. Ini dah alhamdulillah Indra secepat Ya. ini bisa bangun. makanya itu sebetulnya saya fokuskan dulu ke sini. Yang penting bisa digunakan. Ternyata dari pihak masjid ada rencana ngeramik. Berarti keramik keseluruhan lah, lantai keseluruhan. Iya. Lantai. Termasuk kamar mandi. Udah. Kamar mandi kan kemarin ada. Ya rencana saya gitu Pak. Cuman kalau dari pihak masjid mau sekalian ya nggak apa-apa. Kan gitu. Nah, jadi saya kembali ke kembali Kemarin lagi. kan apa yang Bapak Indra sampaikan ke saya Ya. sampaikan betul. Nah. Jadi untuk tahap yang ini insya Allah Pak Indra bantu sampai ke lantai kamar mandi. Ya. Yang beliau sampaikan ke saya itu kan. Nah untuk tempat wudhunya ini belum, bagaimana pihak masjid bilang kan, itu ya kita anu dulu lah gitu kan. Untuk tempat wudhunya kita anu. Ya kemarin kami sudah deal-dealan masalah upah sama Pak Imam. Soalnya kalau saya lihat untuk sampai lantai keramik itu nggak cukup Pak. Betul. Dana kita. Tak apa, yang penting kalau yang mana yang dana yang cukup untuk yang di dalam, apa yang bisa diselesaikan ya tak ada masalah. Sampai di mana kan? Maka ini kita kesepakatan dulu nih sampai saat ini nih. Ya sesuai apa yang Indra bahas sama Pak Imam lah. Kalau memang itu keputusan dari Indra, kami ikuti sampai di mana kan memang nak serah terima nanti kan. Kalau ini cuma permintaan Bapak Yang ini ya Pak, biar penonton tahu juga nih. lantainya kalau memang Lantai ini ya. belum mencukupi. Nah, yang ini. Jadi tak ada masalah. Berarti termasuk yang ini sama yang dalam inilah. Yang dalam itu. Yang dalam ini ya. Oke. Tak ada masalah. Jadi kalau saya kan begitu serah terima nih maunya diaci aja nih Pak. Diaci, dihalus, jadi udah siap pakai. Nah, kalau menurut saya tapi itu menurut saya kalau memang ada duit untuk keramik ya memang dibangun aja dulu sana kan kalau emang ada. Kalau dari harapan dari kita pun belum tahu nih nanti ada nggak donatur yang mau masjid ini bangunan induk kan. Nah kita belum tahu seberapa yang didapatkan, makanya saya fokuskan di masjid ini untuk bangunan ini, tempat duduk sama toiletnya. Tak ada masalah. Maksud saya itu kan kalau memang ini kita maksudnya walaupun dia masjidnya seperti ini, tempat duduknya kan sudah jadi, udah aman. Jadi kan kita tinggal perhitungkan yang induknya lagi. Yang penting ini sudah clear. Ya sudah, dalam arti nanti gini Pak, sewaktu saya serah terimakan jangan pula ini nggak dikerjakan. Kerjakan. Ya, jangan pula sampai ini nggak dikerjakan. Kita kerjakan. Nah, saya kalau nengok upahnya lumayan juga. Satu kamar mandi kemarin Pak Imam 500.000 Pak ya, untuk ngeramik lantai aja. Itu hitungan 1,5 kali 1,5 kali 1,5 itu kalau saya hitung 2 meter persegi 25 lah, hitunglah 2 meter persegi. Nah itu 500.000. Kalau ini bangunan ini kan 6 nih, sini 6, di sini 3. Berapa tuh? 18 ya, 18 bagi 2 9 kali 5 4,5 juta. 4,5 juta itu untuk ruangan ini aja nih Pak. Ini baru upahnya aja nih kan. Kalau kita tengok hitungan Pak Imam. Kalau di sini beda lagi Pak. Jadi kalau kamar mandi itu kan ada tingkat kesulitannya gitu kan. Oh jadi gitu. Kalau ini biasa ikut aja hitung meter, bukan apa ikut berdudukan di sini. Oh kamar mandi nggak hitung meter pula ya? Biasanya paket.
kalau dia sama dindingnya ya umumnya tuh ya kalau ukuran segitu tuh ya 2 juta sampai 1,8 sampai 2 juta gitu kan pasarannya gitu kan. Ya kalau saya sih nggak tahu pasarannya. Nah, terus kalau ini lain lagi, kalau ini meter ini karena ini agak anu gitu kan. Oh, Jadi ini ya kalau kira-kira kalau 1 meter 40 ya tinggal ngalikan 20 gitu kan. ya kan ini kan itulah bilang tadi ukurannya segitu. 20 kalau kali Makanya untuk kamar 20 mandi. kali 50 berapa? 2 kali 4 8 800 berarti. Nah, ya kurang lebih 1 juta lah sama itunya kan. sama dalam-dalamnya. Kalau itu nggak tahu lah, beda pula Ya, gitu. hitungannya. Sama saya diminta satu ruangan 500.000 Pak. Karena memang Pak, kamar mandi itu gitu ya. Itu baru lantai aja, ini bukan keramik dinding pula. Saya gini Pak. Kalau saya kan nggak tahu harga kan, jadi Pak Imam kasih harga segitu ya segitulah. Jadi saya pikirkan gini, kurang lebih saya kerja itu kan, atau apa, satu kamar mandi itu ya paling tidak mau apa, ya kurang lebih 2 harian gitu kan, finishing gitu kan. Ya itu Pak Imam lah yang tahu. Saya kan ngitungnya kayak gitu aja tadi. Saya ngitungnya gitu aja. Jadi gaji saya, gaji pembantu itu kan terus Ya udah, jadi seperti itu Pak Ketua. Kalau memang ini maunya nggak di ACI ya sudah. Iya. Berarti nanti ini udah selesai belum nih Pak? Sudah. Ini udah selesai. Soalnya saya harus bayar Pak Imam nih Pak. Iya betul. Kalau saya kan harusnya rapi, bersih, baru saya bayarkan. Kalau kayak gini kan, ini nanggung kan? Iya. Kata Pak Ketua nak di keramik, jangan pula nanti udah serah terima. Intinya sih nggak keberatan, jadi apapun keputusannya nggak keberatan. Kalau Pak Imam nggak keberatan, malah suka Pak Imam, udah selesai nih kan? Itu tak ini kan, cuma kan memang daripada nanti kita ngetuk lagi. Ya sudah, dalam arti gini, nanti kalau udah serah terima, jangan pula ini nggak dikerjakan. Tetap dikerjakan nih. Nunggu pula setahun, 2 tahun, bahkan tak dikerjakan pula kan gitu. Tetap kita kerjakan. Makanya tadi kalau Indra udah datang nih kan, makanya kan kami malam besok kan mau duduk nih. Baiklah kawan-kawan, jadi seperti itu hasil perbincangan kita sama pengurus dan Pak Imam. Nah, jadi ternyata yang di sini dari pihak pengurus masjid sama Pak Imam selaku pengurus juga ini nggak usah diaci. Diaci itu dihalusin lah kawan-kawannya. Kalau saya sih maunya ini dihalusin. Nah, ini tempat pembuangan ini dihalusin. Ini dihalusin, jadi begitu serah terima sudah bersih, sudah rapi, bisa digunakan semestinya lah kawan-kawan. Tapi dari pihak masjid katanya ini nggak usah karena mau di keramik. Nah, ini mau di keramik dari pihak masjid setelah kita serah terima pastinya kawan-kawan. Jadi biar tidak mengganggu ya kegiatan kita. Soalnya kawan-kawan kemarin kalau saya hitung-hitung, ini panjangnya 3 meter, ke sini 6. Ini 6 meter, 6 kali 3 18 meter persegi. Jadi kemarin kita tanya upah untuk keramik lantai aja ukuran 1,5 kali 1,5 itu Pak Imam minta 2 juta untuk 4, jadi satu kamar mandi itu 500.000. Jadi kalau saya hitung-hitung satu yang ini itu habisnya ya sekitar 4,5 juta untuk upahnya saja. Tapi tadi katanya beda lagi, beda untuk hitungannya ya. Saya nggak tahu lah, saya nggak tahu masalah tukang. Katanya kamar mandi ini ada susahnya atau seperti apa untuk di kamar mandi, beda lagi upahnya. Jadi kalau yang semacam ini kan ini berapa nih, 6, ini 4,5 nih kawan-kawan. Kalau dari ujung sana ke sana nih 6 meter dikurangi 1,5 untuk kamar mandi. Jadi ini ada 4,5 meter kali 3, hitunglah 4 ya, 4 kali 3. 4 kali 3 tuh 12 ya, 4 kali 3 12 ya, betul 12 ya. Ya kalau 1,5 ini 1,5 kali 1,5 itu dapat di sekitar 2, sekian gitu. Hitunglah 2 meter persegi satu ini, 2 meter persegi. Jadi kalau di sini 12 bagi 2 itu ada 6 kali 5 itu udah 3 juta kawan-kawan. Nah ini hitungan saya kemarin, itu baru upah aja. Tapi ternyata kata Pak Imam beda, ya sudahlah.
Dan ini pun katanya mau dikeramik dari pihak masjid. Sekali lagi ya, jadi begitu nanti kita serah terima, yang ini mau dikeramik dari pihak masjid kawan-kawan. Ya kita nggak tahu lah dana kita nanti cukup apa tidak juga untuk keseluruhan. Yang keramik kita dapat tambahan keramik kamar mandi yang ini kawan-kawan, nanti ada 4 keramik kamar mandi. Itu Pak Imam mintanya minta 2 juta untuk 4 kamar mandi, 4 toilet, minta 2 juta. Baiklah kawan-kawan, jadi saya rasa cukup sekian video kita di sini, perbincangan kita di sini. Jadi coba kalau ada saran masukan terkait pembangunan ini kami persilahkan. Dan bagi kawan-kawan sekalian yang ingin ikut serta dalam pembangunan ini, bersedekah untuk tempat wudhu ini, kami persilahkan. Nomor WA saya atau nomor kontak sudah saya sematkan di kolom deskripsi video. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Apabila ada salah kata, salah ucap dalam pembuatan video saya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.